Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, Garden City Lovers, kita pada hari ini memasuki episode berikutnya terkait dengan diplomasi ekonomi dan promosi produk-produk Indonesia tentunya ya. Nah, pada hari ini sangat istimewa sekali karena kita kedatangan seorang guru bahasa Arab Amiyah dan juga seorang influencer. Jadi beliau ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia yang cukup fasih. Namanya adalah Maryam Ashraf. Beliau juga mencintai Indonesia. Sangat suka dengan Indonesia, sampai-sampai bertunangan dengan orang Indonesia. Namanya Mas Hairi. Mari kita sambut Mbak Maryam Ashraf. Selamat datang Mbak Maryam di podcast KBRI Garden City. Ya, terima kasih banget Pak. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kali ini tentunya saya ingin mendengar terlebih dahulu ya, para pemirsa sekalian juga ingin mendengar mungkin lebih jauh mengenai Mbak Maryam ini ya, kalau saya boleh panggil Mbak Maryam. Perkenalkan diri, siapa, gimana gitu ya. Kenapa bisa bahasa Indonesia dan seterusnya. Mohon coba perkenalkan dulu sehingga pemirsa di Garden City Lovers bisa mengenal lebih jauh mengenai Mbak Maryam ini. Oke, namaku Maryam Ashraf Mahmud. Usiaku sebentar lagi akan jadi 25. Saya orang Mesir, 100%. Lulus dari Universitas Kairo, Fakultas Perdagangan. Apa lagi ya? Belajar bahasa Indonesia sejak tahun 2017. Di pusat kebudayaan Indonesia. Oh, Puskin yang di Turki ya? Iya, sih. Apalagi ya? Iya, aku sekarang kerja sebagai guru bahasa Amiyah Mesir untuk orang asing, khususnya orang Indonesia dan orang Malaysia. Jadi hanya bahasa Amiyah aja nih, ngajarnya hanya bahasa Amiyah saja? Iya. Bukan bahasa Fusha? Bukan bahasa Fusha. Banyak juga muridnya, banyak ya? Banyak, alhamdulillah. Ada berapa murid? Itu setiap bulan ada murid baru. Jadi setiap bulan itu mungkin sekitar 40 murid kayak gitu. Wow, setiap bulan 40 murid. Dan kebanyakan dari orang Indonesia ingin belajar bahasa Amiyah. Karena bahasa di Mesir itu ya, pemirsa sekalian, Garden City Lovers, termasuk nanti nih para pengusaha atau para investor yang mau berusaha di Mesir, tentunya wajib tahu juga bahasa Amiyah gitu ya. Jadi nanti bisa belajar juga dengan Mbak Maryam terkait dengan bahasa Amiyah ini. Mbak Maryam, pertanyaan kedua adalah mungkin sejak kapan atau bagaimana bisa Mbak Maryam itu mencintai Indonesia gitu ya? Oke, kalau Orang Indonesia. Oke, kalau mencintai Indonesia, aku mulai mencintai Indonesia itu setelah aku belajar bahasa Indonesia. Jadi waktu aku kuliah tahun 2017, aku gimana ya? Aku temukan iklan di Facebook tentang belajar bahasa Indonesia dan itu gratis. Jadi waktu itu aku nggak mau kuliah, nggak mau pergi ke kuliah maksudnya. Jadi aku bilang ya udah, aku nelpon kawanku, yuk kita belajar bahasa baru. Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Dulu aku nggak tahu tentang Indonesia, sama sekali, cuman tahu Bali. Itu aja. Tapi setelah itu aku udah tahu bahwa Bali itu berada di negara yang namanya Indonesia. Nah, aku pergi ke situ, aku mulai belajar bahasa Indonesia. Mulai waktu itu aku mulai cinta bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasanya mudah. Dan banyak sih bahasanya mudah, karena ada banyak bahasa di Indonesia, bukan cuma bahasa baku. Setelah itu aku mulai cinta itu negara Indonesia. Kenapa aku cinta negara Indonesia? Yang pertama itu orangnya. Orang Indonesia baik hati, kayak orang Mesir. Oh, seperti orang Mesir baik hati semua ya? Iya, semuanya. Orang Indonesia baik hati. Semua orang Indonesia baik hati juga ya? Enggak semuanya. Oke, setiap negara kan ada yang baik, ada yang enggak terlalu baik kan. Tapi di Indonesia, kebanyakan orang sana baik hati. Ya, menurut aku kayak orang Mesir juga. Jadi di Indonesia itu ada banyak budaya. Dulu aku nggak terlalu gimana ya,
aku nggak terlalu mau tahu tentang budaya Indonesia, tapi setelah aku lihat di situ di Indonesia, lihat budaya Oh, pernah berkunjung ke Indonesia? Kapan? itu tahun 2018. Oh, dalam acara apa ya? Karena udah jadi juara satu lomba bercerita, pergi ke situ itu hadiah dari Indonesia. Jadi ketika aku pergi ke situ, aku lihat gimana budaya Indonesia itu bermacam-macam, bukan gimana ya, banyak budaya, tapi tetap semuanya di bawah langit Indonesia. Jadi gimana ya? Padahal di situ di Indonesia itu banyak budaya, banyak agama, tapi semuanya tetap orang Indonesia. Mereka semua, kalau misalnya aku lihat orang ini dan orang ini, aku nggak tahu agamanya apa, tapi menurut aku dua-duanya dekat di hatiku gitu. Jadi Berbeda-beda tetap ya. Mereka satu gitu ya, sama ya. pernah juga aku kenal guru yang non-Muslim. Aku nggak merasa bahwa dia non-Muslim. Padahal sebelum aku belajar bahasa Indonesia, aku susah menerima perbedaan agama. Tapi setelah aku belajar bahasa Indonesia, setelah aku udah kenal Indonesia, udah bisa menerima perbedaan agama juga. Itu juga yang Interaksi dengan Indonesia, orang Indonesia menambah pengetahuan, wawasan Mbak Mariam ya. Oke. Jadi itu juga bikin aku cinta Indonesia dan juga alam Indonesia. Alam Indonesia. Bagus ya alam Indonesia. Bagus banget. Makanya jatuh cinta sama Indonesia. Iya, mulai jatuh cinta. Kalau jatuh cinta 100% itu setelah ketemu seseorang. Itu. Siapa? Kalau 100%. Siapa orang itu? Itu yang tunanganku Khairi. Oh, Mas Khairi. Mas Khairi. Yang mahasiswa juga ya? Dia mahasiswa, masisir. Nah, jadi kalau mencintai Indonesia, iya aku mulai mencintai Indonesia setelah aku kenal Indonesia. Tapi kalau 100% itu setelah aku, oh ya ada orang yang bikin Mariam jatuh cinta gitu. Karena susah. Karena baik hati dia ya? Awi. Oke, terima kasih Mbak Mariam. Kita sekarang menyadari juga ya bahwa ternyata Indonesia itu dengan segala keanekaragamannya, dengan segala budayanya, dengan segala perbedaan-perbedaannya ternyata mampu menarik seorang Mariam yang mulai dulunya tidak suka dengan Indonesia dan menjadi mulai jatuh cinta dan bahkan sekarang sudah jatuh cinta penuh ya tentang Indonesia sampai sekarang juga tunangannya atau calon suaminya insya Allah orang Indonesia. Sekarang juga ada di sini nih Mas Khairi mendampingi beliau. Itu sangat menakjubkan gitu ya, sangat menakjubkan. Jadi salah satu mungkin momen bagaimana orang Indonesia itu bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pengaruh kepada orang lain dengan sikap dan teladannya gitu ya. Tanpa perlu kita banyak berbicara, tanpa perlu kita banyak berbusa-busa gitu ya, menerangkan tentang itu, tapi dengan akhlak mulia, dengan teladan, dengan sikap laku yang baik tentunya itu menjadi salah satu upaya penting dalam memberikan pengaruh kepada orang lain ya. Oke Mbak Mariam, karena kita ini kan sedang ngomongin mengenai promosi Indonesia nih ya. Jadi saya juga ingin semakin banyak produk-produk Indonesia juga dikenal di Mesir tentunya ya, di Mesir tentunya. Nah, saya ingin tanya sama Mbak Mariam sejauh mana yang Mbak Mariam ketahui tentang produk-produk Indonesia di Mesir ini. Apa saja sih yang Mbak Mariam ketahui produk-produk Indonesia di Mesir ini? Produk Indonesia yang ada di Mesir atau produk Indonesia yang belum ada di Mesir? Ya, yang Mariam pingin ada di Mesir. Yang dari Indonesia boleh lah. Oke, misalnya yang ada di Mesir. Ya. Kayak kopi. Bumbu. Mie instan. Apalagi ya? Kalau itu yang Mariam benar-benar yakin 100% bahwa itu kualitasnya bagus, harganya juga bagus. Kalau yang ingin datangkan dari Indonesia apa kira-kira? Kalau misalnya ada telur kan di situ. Telur yang mahal banget, namanya apa sih kalau nggak salah? Namanya telur Lamborghini kalau nggak salah. Itu telur yang paling mahal di dunia. Telur Lamborghini? Itu mahal banget. Baru dengar ada ya? Masa?
Saya nggak tahu pemirsa, apakah ada telur Lamborghini? Saya tidak tahu, jujur aja. Eh, Tapi ada it- telur Lamborghini. ada itu telur yang paling paling mahal di Indonesia, di dunia pokoknya. Itu yang paling mahal dan manfaatnya banyak. Jadi itu belum ada di Mesir. Belum Oke, ada di selain Mesir. itu? Selain itu apa ya? Selain itu yang belum ada. Enggak, bukan belum ada, cuman kalau Mariam pingin itu ada dengan harga yang bagus. Itu apa namanya? Santan. Oh, santan kelapa ya. Santan. Ada di Mesir, cuman kalau misalnya setiap hari gunakan, itu nanti menghabiskan banyak uang kan. Jadi mau harganya hampir kayak Indonesia, nggak terlalu mahal gitu. Tapi itu kualitasnya bagus. Ada di Mesir. Tapi menurut Mariam kualitas yang Indonesia itu, yang santan Indonesia itu lebih bagus daripada yang ada di sini. Bumbunya juga ada bumbu yang ada di Indonesia yang nggak ada di Mesir. Kayak banyak misalnya kimiri, namanya kimiri. Misalnya kimiri. Sebelum Mariam bisa atau bukan bisa sih, belum bisa. Sebelum Mariam mencoba masakan Indonesia, Mariam nggak tahu tentang kimiri. Setelah Mariam mencoba, Mariam udah tahu apa itu kemiri, apa itu yang lain semuanya. Rasa makanan udah jadi lebih enak. Tapi kalau juga beli setiap hari itu gimana ya? Susah. Dan juga nggak ada di semua market gitu. Cuman ada di market Indonesia kan. Dan Mariam tinggal jauh. Jadi semoga itu ada di setiap market gitu. Setiap market yang ada di dekat rumah ada, di sini ada, di situ. Ada semuanya. Nanti kita sampaikan ke para pengusaha Indonesia. Jadi banyak sekali peluangnya di Mesir ternyata ya. Ada rempah-rempah tadi ya, ada bumbu-bumbu, kemiri, pala, lada gitu ya. Semuanya. Kalau lada ada sih di Mesir. Terus apa lagi? Cengkeh. Mungkin macam-macam, ada juga apa kayu manis mungkin ya sudah ada juga, tapi mungkin lebih bersaing juga harganya dengan yang seperti apa yang tadi disampaikan, harganya lebih bersaing lagi sehingga bisa affordable gitu ya oleh para pembeli di Mesir ya. Oke, Mbak Mariam, kalau menurut Mbak Mariam itu kira-kira apa sih yang ingin disampaikan jika bagi orang Indonesia gitu ya, yang ingin berbisnis ke Mesir gitu ya, yang ingin misalkan mencoba mengetahui budaya Mesir seperti apa, bagaimana pasarnya. Walaupun saya tahu Mbak Mariam mungkin bukan sebagai pengusaha ya, tapi saya ingin tahu dari pendapat orang Mesir sendiri, bagaimana cara menarik hati orang Mesir lah gitu ya. Bagaimana tuh caranya itu? Oke, yang pertama seperti Mariam udah kenal Indonesia melalui orang Indonesia dan bahasa Indonesia, orang Indonesia juga. Biar bisa bertamu di sini atau sama Mesir, negara Mesir, harus tahu semuanya tentang Mesir. Jadi yang pertama itu kalian harus datang ke Mesir. Oh, datang ke Mesir. Harus datang ke Mesir. Harus tahu apa produk Mesir yang nggak ada di Indonesia dan produk Indonesia yang nggak ada di Mesir. Biar bisa misalnya jual produk ini dari Indonesia di Mesir, jual di Mesir. Jadi harus tahu pasar Mesir itu butuh apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu, menurut Mariam, bisnis di antara Indonesia dan Mesir itu penting banget. Dan suatu hari nanti yang akan kerja di bisnis Indonesia Mesir akan jadi kaya banget. Aku yakin. Tapi mereka perlu belajar bahasa Amiyah nggak? Harus. Pengusaha-pengusaha ini? Harus belajar. Yang pertama itu karena orang Mesir belajar mengucapkan itu pakai bahasa atau berbicara pakai bahasa Mesir. Berbicara pakai bahasa Mesir. Jadi harus belajar bahasa Mesir. Yang kedua, karena setiap orang itu kita bisa tahu karakter orang dari bahasanya. Jadi kita harus belajar bahasa biar bisa tahu orangnya itu gimana. Oke, jadi ya mungkin salah satu modal yang cukup penting juga mungkin mengenai bahasa ya, para pengusaha sekalian, para pebisnis yang ingin masuk ke pasar Mesir. Jadi nanti bisa juga berguru sama Mbak Mariam nanti untuk belajar
bagaimana bahasa Amiyahnya, sehingga lebih bisa memahami potensi-potensi yang ada di Mesir ini. Nah sekarang Mbak Maryam, kalau nasihat buat orang Mesir yang ingin ke Indonesia, yang ingin berbisnis ke Indonesia sekarang. Cepatlah pergi ke situ. Cepatlah pergi ke situ. Ke Indonesia? Ke Indonesia. Kenapa? Yang pertama itu karena kalau misalnya Maryam misalnya belum pernah ke Indonesia dan Maryam di umur 25 tahun pergi ke Indonesia, Maryam akan merasa bahwa umur yang udah berlalu itu sia-sia karena aku belum lihat alam Indonesia gimana, orang Indonesia di situ gimana, budaya Indonesia itu gimana. Jadi harus secepatnya pergi ke Indonesia. Harus pergi ke situ. Ingin nanti Maryam ngomong dalam bahasa Arab ya, ngomong bahasa Arab. Jadi seolah-olah menyampaikan ke orang Mesir, silahkan datang ke Indonesia tapi dalam bahasa Arab. Silahkan datang ke Indonesia begini-begini karena Indonesia begini-begini gitu ya. اوكي لازم تروح اندونيسيا علشان اندونيسيا فيها طبيعه كويسه جدا وفيها سياحه حلوه جدا جدا جدا. طبعا اكيد كلكم سمعتوا عن بالي، مفيش حد ما سمعش عنها ومفيش حد مش عايز يروحها. فهناك السياحه مثلا في بالي هي كويسه قوي ومش غاليه، رخيصه. وكمان مقارنه بالحاجات اللي انتوا هتشوفوها هناك هتحسوا ان انتوا في حته من الجنه. ومش بس بالي، في كل حته في اندونيسيا ليها طعم مختلف وليها احساس مختلف. مش كمان الطبيعة بس اللي لازم تشوفوها هناك، كمان الناس هناك هتحسوا قد ايه هم قريبين من قلبكم زي المصريين بالظبط كده. لما تقابل حد مصري في الغربة بتحس قد ايه ان الدنيا امان والدنيا دافية كده. برضو هناك الاندونيسيين هيحسسوك قد ايه ان مش بس المصريين اللي هم طيبين، لا كمان الاندونيسيين. ومش بس كده، الاندونيسيين عندهم حاجات كويسة جدا هنتعلمها منهم هناك، الا وهي احترام الناس الكبار. عندهم احترام للغير كبير جدا، احترام الوالدين كويس قوي 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 هناك. فاحنا كمان هنتعلم منهم حاجات احنا للاسف دلوقتي مفتقدينها في وقتنا دلوقتي هنا. ومش بس كده، هتتعلموا كمان اللغة اللي بتخليكوا تقبلوا حاجات كتيرة مختلفة عننا، زي مثلا اختلاف الثقافة واختلاف الأديان وكل الحاجات دي كلها. فإنك تروح إندونيسيا مش بس مكسب ليهم إن أنت سائح رايح عندهم، لأ هيكون مكسب لينا إحنا إن إحنا نتعلم حاجات أكتر. وغير كده وكده تقدروا من هناك إنكم تشتروا منتجات إندونيسية كويسة جدا جدا جدا. مقارنة بالجودة هتلاقوا ان سعرها قليل، يعني السعر قليل والجودة كويسة. وده طبعا مش بنلاقيه للأسف هنا، لان احنا هنا بنقابل السعر بالجودة، الجودة هي كويسة فالسعر غالي. لكن في اندونيسيا طول ما الجودة كويسة السعر مش بيغلى زي عندنا، فالسعر كويس مقابل الجودة. وبس اتمنى ان انتوا تروحوا في اسرع وقت عشان تشوفوا اندونيسيا عاملة ازاي. ما شاء الله، شكرا لك يا مريم. والله شكرا لك، هذه ما شاء الله نصيحة طيبة يعني لإخواننا في مصر يعني. Pertanyaan terakhir, kira-kira Mbak Maryam nih punya harapan atau cita-cita apa terkait dengan Indonesia? Apa tentang kecintaan Indonesia? Terus harapannya apa? Cita-citanya apa? Rencananya apa? Oke, mungkin kita bicara tentang bisnis. Mau itu bisnis di antara Mesir Indonesia itu lebih luas, lebih luas. Dan bukan untuk aja jual produk di Mesir atau di Indonesia. Enggak, mau yang lebih dari itu. Dan insya Allah setelah beberapa tahun, insya Allah harapan itu akan jadi nyata. Insya Allah. Terima kasih Mbak Maryam atas testimoninya, atas pesan-pesannya, atas masukan-masukannya terkait podcast kita kali ini. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya, Garden City Lovers, karena kita juga ingin Mbak Maryam juga sebagai influencer yang memiliki akun 30 ribuan lebih ya followernya. Jadi masuk salah satu yang bagus untuk di Mesir ini, sehingga saya kira Mbak Maryam bisa menjadi salah satu duta Indonesia juga di Mesir untuk mengembangkan kedekatan Indonesia dengan Mesir, kerjasama Indonesia dan Mesir, budayanya, bahasanya, termasuk juga sisi-sisi bisnis dan perdagangan dan ekonomi tentunya ya. Sehingga kita akan lebih berkembang lagi, bukan hanya dari dari dua negara, tapi dari dua masyarakat atau dua rakyat Indonesia yang Mesir yang sudah dibuktikan oleh Mbak Maryam ini dengan kedekatannya dengan Mas Hairi. Terima kasih banyak Mbak Maryam atas
podcastnya hari ini, menjadi tamu kami di Garden City Podcast tentunya. Namun mungkin nanti sebelum terakhir saya ingin Mbak Mariam sedikit bisa mempromosikan produk-produk kita di sini sambil mungkin nanti berjalan, silahkan ke sana. ده مثلا زيت جوز الهند دوت للطبخ وكمان للشعر للبشرة لكل حاجة. بصراحة أنا لو عندي منتج مثلا إندونيسي ومنتج تاني من أي دولة، بصراحة بالنسبة للجوز الهند أنا هختار الإندونيسي، لأن الإندونيسي 100% أنا واثقة فيه، يعني الكواليتي بتاعته أكيد هتكون كويسة جدا جدا. دول بهارات، في فلفل ابيض، فلفل اللي هو الفلفل الاسود بس الابيض دوت، وفي حاجات كتير كلها موجوده عندنا، ولكن انا واثقه ان ده هيكون احسن لان انا جربته، يعني انا جربته وده فعلا طعمه احسن. وده كمان ده السكر البني دوت، بصراحه في الاكلات اللي هي الاكلات زي مثلا في حاجات اكلات كده عندهم مسكره بتتعمل فيها السكر ده، بصراحه كويس جدا 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 ومش موجود زيه عندنا هنا في مصر، وكمان اسعاره كويسه قوي. لو مثلا حاجات زي كده، ده صوص بيتحط على الاكل، اللي بيحب الحاجات الحراقه او اللي مش حراقه فيه كله، بصراحه بيدي للاكل طعم حلو قوي قوي قوي. ممكن يتحط مع الاكل وهو بيطبخ لسه، وممكن يتحط كمان بعد الاكل جنب الاكل يعني، كنوع من الصوص. ايه تاني؟ وفي ده اعتقد شطه، ده شطه، ده بصراحه بيكون كويس قوي لما بيتحط مع الاكل. وايه تاني؟ بصراحه كل الحاجات دي من كتر ما الحاجات كويسه قوي، بكاء اوكي، من كتر ما الحاجات كلها حلوه قوي انا مش عارفه ابدا منين ولا منين. هو دوت ليه علاقه بالسمك، اوكي، بسم الله، شيبسي. ماشي، عشان اكون يعني صادقه، انا في الاصل مش بحب السمك، بس ده فعلا طعمه حلو قوي، وهو عامل زي الشيبسي عندنا بس ليه طعم من السمك، وهو مش زي عندنا طعم سمك، لا هو سمك، يعني هو اصلا سمك، وفعلا هو حلو قوي 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 دوت نوعه، بصراحه حلو جدا جدا.